Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 85. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Dylan dan Leo mengikuti dengan cermat, dan melihat Aditya memasuki restoran barat. Mereka segera turun dari mobil dan mengikutinya. Sebenarnya, Dylan tidak tahu apa yang dilakukan Aditya di sini. Tetapi ketika Aditya datang, dia secara alami ingin mengikuti. Aditya menghampiri Dahlia dalam beberapa langkah. Pada saat ini, Dahlia dan Orion sedang mengobrol dengan gembira, dan dia tidak memperhatikan kehadiran Aditya sama sekali. Dahlia, Aditya berteriak keras. Dahlia terkejut. Anggur di gelas tumpah, dan dia berbalik melihat Aditya. Kenapa, apakah kamu tahu diri? Dahlia memelototi Aditya, menamparkan meja dan berdiri. Aditya tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia bergegas dan menamparkan wajah gemuk Dahlia. Setelah memukul Dahlia dengan kencang, Aditya menatapnya lagi. Wajah Dahlia langsung merah, dan wajahnya tiba-tiba membengkak. Kamu berani memukulku? Dahlia menutupi wajahnya dengan satu tangan dan menunjuk muka Aditya, sangat marah sehingga Aditya menamparnya lagi. Dahlia tercengang. Dia tidak pernah bermimpi bahwa menantu yang tidak berguna ini berani memukulinya. Sebaliknya, kamu sampah. Ibu akan membunuhmu hari ini. Dahlia pulih, dan mengulurkan tangan dan ingin mencakar Aditya. Aditya tidak terbiasa dengan Dahlia selama ini, dan dia menendang perut Dahlia dengan tendangan yang kuat. Aduh, Dahlia menjerit kesakitan dan jatuh ke belakang, menjatuhkan meja makan. Datang dan lihat, menantuku memukuli ibu mertuanya. Dia memukuliku. Dahlia menangis dan menyeka air mata. Ada desahan di restoran. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka semua menatap kegembiraan. Alfian juga tercengang, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Bahkan ibu mertuamu kamu pukuli. Apakah kamu sangat kasar? Kamu seperti binatang yang keterlaluan. Alfian memelototinya, menunjuk Aditya dan memarahi. Aditya memandang Alfian. Dia tahu apa yang terjadi hari ini. Bajingan tua Alfian ini pasti akalnya. Aditya meraih dasi Alfian dengan keras, dan menarik kepala Alfian ke bawah, dan kemudian mengangkat lututnya ke wajah Alfian. Ledakan. Aduh, Alfian dipukul dengan sangat parah sehingga dia jatuh ke lantai segera setelah matanya menjadi gelap, dan darah keluar dari hidungnya. Aditya, aku tidak akan memaafkanmu. Alfian berteriak dengan marah, bangkit dari tanah, mengayunkan kursi dan ingin menghantam Aditya. Leo bergegas memukul dagu Alfian dengan pukulan. Alfian menjerit kesakitan dan menjatuhkan kursi, menutupi dagunya dengan tangannya. Leo segera mencengkram leher Alfian. Paman Alfian, sebaiknya kau bersikap sopan. Jangan biarkan aku marah. Tahu. Alfian hendak marah ketika dia tiba-tiba melihat Dylan di belakang Leo. Dia langsung kehilangan kesabaran. Ternyata Tuan Dylan. Alfian memaksakan senyum dan menyapa Dylan dengan gugup. Dia juga telah mendengar Wawan mengatakannya sejak lama, dan dia tidak tahu mengapa Aditya memiliki persahabatan yang mendalam dengan Dylan. Jadi dia tidak bisa mengetahuinya. Dylan hanya melirik Alfian, bahkan tidak memperhatikannya, dan bertanya kepada Aditya, Tuan Aditya, apa yang harus saya lakukan kepada Alfian? Keluarkan, kata Aditya. Ya, Dylan setuju dan mengedipkan mata pada Leo. Leo meraih leher Alfian seperti sedang mencekik ayam, dan menyeret lelaki tua itu keluar. Alfian tidak berani melawan sama sekali. Dia tahu bahwa Leo juga sangat kejam. Dylan juga keluar, membuka pintu mobil, dan meminta Leo untuk mengantar Alfian ke dalam mobil. Kamu sekarang tidak patuh ya, Aditya. Kamu membawa orang-orang untuk menggertakku. Kamu benar-benar mampu sekarang. Kamu dapat membunuhku sekarang. Kamu benar-benar ingin membunuhku. Dahlia melompat di depan Aditya dan memarahi. Aditya tahu terlalu banyak tentang kemampuan ibu mertua ini dan berguling-guling. Dia tahu banyak tentang Dahlia sebelumnya.
Tetapi hari ini, Aditya tidak ingin terbiasa dengannya sama sekali. Diam, Dahlia. Apakah kamu masih manusia? Membohongi. Farah memanggilnya pulang ke rumah dan membiarkan Wawan menyakitinya. Aditya berteriak dengan marah. Dahlia kehilangan kata-kata. Di depan Aditya, dia merasa sangat salah. Tidak peduli apa, Aditya juga suami Farah. Sebagai ibu mertua, menjaga pria lain di rumah dan membuat putrinya berkencan dengan pria lain sendirian, yang benar-benar tidak masuk akal. Meskipun dia tahu dia salah, Dahlia tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan Aditya. Aditya tidak tahan lagi, dan menamparkan wajah Dahlia lagi. Apakah kamu benar-benar suka memukulku? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Aku akan memukulmu. Dahlia merasa malu dan kesal, meraih pakaian Aditya. Aditya sangat kesal padanya sehingga dia melemparnya ke tanah dengan kasar. Ini semua perbuatan baikmu. Farah ada di rumah sakit. Kamu bisa melakukannya sendiri. Aditya berteriak dengan dingin. Ketika Dahlia mendengar ini, dia sedikit tercengang. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Wawan akan melakukan hal seperti itu pada Farah? Dia pikir Wawan adalah pria yang sangat terhormat. Apa katamu? Apa yang terjadi pada Farah? Dahlia tiba-tiba berdiri dan bertanya kepada Aditya dengan gugup. Aditya mengabaikannya, berbalik dan berjalan keluar dari restoran. Dahlia melihat bahwa Aditya mengabaikannya dan merosot ke tanah. Dia juga menyadari bahwa dia benar-benar memainkan permainan besar kali ini. Dan dia bertanya-tanya apakah Wawan melakukan sesuatu pada Farah. Hanya membuat Farah pergi ke rumah sakit. Setelah Aditya keluar dari restoran, dia masuk ke mobil Dilan. Aditya melihat kembali Alfian, yang dipegang oleh Leo di kursi belakang. Aditya memberinya tamparan. Dia memukul Alfian sampai darah mengalir dari sudut mulutnya. Alfian tidak memiliki keberanian untuk bersuara, jadi dia menahannya dengan tiba-tiba. Panggil putramu dan minta dia keluar untuk menemuiku segera. Suara Aditya terdengar barat kepada Alfian. Alfian menatap Aditya, dan dia juga bisa melihat bahwa Aditya bukan bajingan yang dipikirkan semua orang. Pemuda ini lebih ganas dari siapapun. Melihat penampilan pembunuh Aditya saat ini, jika Wawan muncul di depan Aditya, ia akan dibantai oleh Aditya. Memikirkan hal ini, Alfian hanya berpura-pura tidak mendengar dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana Aditya bisa membuang waktu dengan Alfian? Pada saat ini, Aditya meraih dasi Alfian dan menarik Alfian ke kotak sandaran tangan. Tuan Aditya, tenanglah. Alfian melambaikan tangannya dengan ketakutan. Tenang, kamu akan lumpuh. Segera panggil Wawan. Tuan Aditya, jika kamu menginginkan uang, aku akan memberimu uang. Dan jika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus tenang. Alfian berkata dengan suara gemetar. Aditya melihat bahwa tidak mungkin untuk tidak memberi Alfian kekuatan. Aditya melihat Leo memiliki belati di pinggangnya. Aditya menarik belati itu dan meletakkannya di leher Alfian. Dengan sedikit kekuatan, pisau di leher Alfian ditekan dan darah mengalir keluar. Kali ini, Alfian sangat ketakutan sehingga dia hampir pingsan. Dia benar tidak main-main. Tuan Aditya, maafkan saya akan memanggil anak saya sekarang. Alfian memohon belas kasihan, mengambil ponselnya, lalu menelepon Wawan. Wawan, di mana kamu? Ayah akan dibunuh olehmu. Setelah menjawab telepon, Alfian berteriak malu. Wawan di ujung telepon hanya tersenyum dingin dan berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, Ayah. Aku punya cara untuk berurusan dengan Aditya. Kamu pulang dulu." Aku ditangkap oleh Aditya. Dia ingin melihatmu. Alfian berkata dengan gemetar. Haha, dia ingin bertemu denganku. Aku juga ingin bertemu dengannya. Ayah, jangan panik. Berikan telepon kepada Aditya, kata Wawan. Alfian memberikan telepon itu kepada Aditya. Dan sebelum Aditya dapat berbicara, dia mendengar Wawan tertawa bangga di telepon. Limbah Aditya, saya menyarankanmu untuk tidak menyentuh ayah saya. Jika tidak kamu akan menyesalinya. Apakah kamu benar-benar ingin melihat saya? Haha, saya akan memenuhi keinginanmu. Kamu ke hutan di pinggiran utara untuk mencari saya, kita akan segera bertemu. Wawan menutup telepon setelah dia selesai berbicara dengan linglung.
Aditya melempar telepon ke Alfian dan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kembali ke mobilnya, Aditya menyalakan mobil dan pergi. Dylan mengikuti Aditya, dan kedua mobil melaju menuju pinggiran utara satu demi satu. Pinggiran utara kota Manado masih sangat sepi dan jarang penduduknya. Biasanya, hanya sedikit orang yang datang ke sini. Hutan ini adalah satu-satunya jalur pemandangan di pinggiran utara. Aditya berkendara dan baru saja memarkir mobilnya di tepi hutan ketika dia melihat mobil Wawan, dan berteruak bajingan. Cepat keluar. Aditya berjalan ke hutan dengan ekspresi membunuh. Bersambung.